Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, di penghujung Ramadan ini malaikat gemuruh dan goncang karena sebentar lagi umat Nabi Muhammad SAW akan ditinggal oleh bulan Ramadan yang bertaburan dengan mutiara-mutiara maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Di suasana seperti ini kita sama-sama bermuhasabah diri. Kita tempatkan di mana kedua orang tua kita, karena dalam hadis Rasulullah SAW, alangkah celakanya seseorang yang mempunyai kedua orang tua yang sudah tua, tetapi tak bisa menyebabkan mereka masuk surga. Wahai saudaraku, kita sudah sama-sama mendengar kisah Alqamah, seorang sahabat Nabi yang rajin beribadah, tetapi tatkala beliau sakratul maut, sulit terucap kalimat syahadat dari mulutnya hanya karena ketersinggungan ibunya terhadap istri. Karena si Alqamah lebih mengedepankan perasaan istrinya dibanding ibunya. Berita ini sampai terdengar di telinga Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW sempat mengancam akan membakar tubuh Alqamah hidup-hidup, yang pada akhirnya ibunya tetap memberikan maaf kepada Alqamah, sehingga Alqamah bisa mengucapkan kalimat syahadat dengan baik dan benar. Wahai saudaraku, sesungguhnya orang tua ini adalah surga atau sarana surga bagi kita anak. Sehingga kita jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua, apalagi ibu kita. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang anak muda yang berjalan luntang-lantung menuju sebuah tempat yang tidak tahu arahnya kemana. Tibalah di suatu hari, tepatnya di malam hari, si anak muda ini kehausan dan kelaparan. Di tempat itu pula ada sebuah warung. Karena saking lapar dan hausnya anak muda ini menatap makanan yang ada di warung. Dan saat itu pula si pemilik warung melihat anak muda ini yang menatap makanan dan minuman. Akhirnya muncul rasa iba dari si pemilik warung ini. Lalu si pemilik warung ini manggil anak muda ini dan memberikan semangkok nasi serta secangkir air. Dengan lahap si anak muda ini menyantap makanan yang diberikan oleh si pemilik warung. Setelah anak muda ini menyelesaikan santapannya, lalu ditanya oleh si pemilik warung ini, "Wahai anak muda, ada apakah gerangan sampai kamu merasa lapar sekali?" Setelah anak muda ini menyelesaikan makanan yang diberikan oleh si pemilik warung ini, anak muda ini mengucapkan ucapan terima kasih yang tak henti-hentinya kepada si pemilik warung ini. "Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, Engkau telah membantu saya dari kelaparan dan kehausan."
Lalu saat itu pula si pemilik warung ini bertanya kepada anak muda ini, "Wahai anak muda, ada apakah gerangan sehingga engkau sampai terasa lapar sekali dan haus?" Anak muda ini menceritakan yang pada intinya bahwa, "Saya keluar dari rumah ini, wahai Bapak, karena saya marah sama ibu saya. Saya tidak suka dengan ibu saya, sehingga saya tidak memberitahukan kepada ibu saya hendak kemana saya pergi." Lalu si bapak tua pemilik warung ini menjawab dengan sesuatu yang sangat dahsyat jawabannya. Si anak muda ini mendengarnya juga dengan sentuhan yang sangat sedih sekali. Bahkan bagi kita pun pemirsa, terasa tersentuh sekali di hati kita dengan jawaban si bapak tua pemilik warung ini. Jawaban dari bapak tua, "Wahai anak muda, ingatkah kamu, tahukah kamu, ketika 9 bulan kamu dalam kandungan ibumu bersusah payah jalan sambil membawa dirimu dalam perut yang cukup berat. Di saat dilahirkan, ibumu menaruh ada 2, mati dan hidup. Ketika kamu dilahirkan, dibesarkan, diberikan air susu oleh ibumu sampai dengan usiamu yang 2 tahun. Bahkan di saat kamu tengah malam, kamu sakit, kamu merengek, menangis, ibumu tidak bisa tidur dengan tenang, karena dia tidak ingin anaknya sakit. Dia tidak ingin anaknya gelisah. Dia selalu menginginkan anaknya selalu tenang dan senang serta bahagia. Saat ketika kamu beranjak dewasa dan besar, ibumu masih menyiapkan kamu makanan dan pakaian. Lantas pertanyaannya, apakah kamu sudah mengucapkan terima kasih yang tak henti-hentinya seperti apa yang kamu ucapkan terima kasih kepada saya? Sementara saya hanya memberikan semangkuk nasi dan segelas air putih, tetapi kamu mengucapkan berulang-ulang kalimat terima kasih. Nah, bagaimana dengan ibu kamu yang sudah membesarkan kamu? Sudahkah kamu mengucapkan banyak terima kasih? Dan saat itu pula anak itu meneteskan air matanya, membasahi pipi. Lalu si pemilik warung itu meminta kepada anak itu, "Wahai anak muda, pulanglah kamu anak muda, pulanglah kamu dan ciumlah pipi orang tuamu, ciumlah kening orang tuamu, ciumlah tangannya, bahkan ciumlah kakinya dan minta maaflah kepada ibu, karena sesungguhnya surgamu, surganya kita adalah di bawah telapak kaki." Dan saat itu pula lah anak muda ini langsung kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, apa yang terjadi, wahai saudara-saudaraku? Ternyata di sana si ibu ini sudah menunggu, sudah dari tadi anaknya di luar rumah. Ibu ini gelisah kemana anaknya pergi. Sesampai anaknya tiba di depan rumah, dipeluklah oleh ibu ini, dipeluklah anaknya ini, sambil bertanya, "Kemana kamu nak? Ibumu sudah siapkan makanan, silakan kamu makan, sudah ada di meja." Wahai saudara-saudara, itulah ketulusan cinta, kasih sayang seorang ibu terhadap kita sebagai anak. Sehingga jika kita di dunia ini tak mampu menjadikan orang tua kita sebagai sarana bagi kita untuk masuk surga, maka sesungguhnya kita itu termasuk orang-orang yang merugi. Wahai saudara sekalian,
Ini surga. Surga bagi kita semua. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan seperti ini. Rebutlah peluang itu, terutama kalian yang saat sekarang orang tuanya masih hidup. Kalian yang masih tinggal berdekatan atau yang bersama orang tua, jangan pernah sia-siakan orang tua kalian. Bagi saya, kami, Anda dan kita semua yang jauh dari orang tua atau di tempat perantauan, malam ini kita merasakan sekali ingin dekat dengan orang tua kita. Apalagi ketika kita mendengarkan suara takbir yang dikumandangkan di masjid-masjid dengan suara yang indah. Siapapun yang mendengarnya pasti akan merasakan kerinduan pada orang tua yang ada di kampung. Ibu, ayah, anakmu tidak bisa pulang Lebaran tahun ini untuk bersimpuh memohon maaf kepada kalian, untuk bersujud meminta doa di hari nan fitri ini. Aku tahu, kami tahu ibu, ayah, kalian juga merindukan kami. Kalian menanti kehadiran kami agar bisa berkumpul bersama-sama. Ibu, ayah, kita ingin sekali pulang menemui kalian seperti beberapa tahun lalu. Alasannya hanya satu, karena kami rindu. Kami rindu ibu, kami rindu ayah. Tapi maafkanlah kami ibu, maafkanlah kami ayah. Kami tidak bisa pulang dalam keadaan suasana pandemi COVID-19 ini. Kami tidak ingin pulang membawa virus ini untuk kalian yang kami cintai di kampung. Maafkanlah kami ibu, maafkanlah kami ayah. I love you untuk kalian. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.